Anak fresh, maksudnya bukan anak es itu, anak fresh. Kamu baru datang di Hong Kong gitu aja, tah? Cuman aku udah mau finish, terus? Nah, jadi ceritanya gini, aku kan kerja ngurusin nenek kan, ngurusin nenek, gitu kan. Udah ngurusin nenek, waktu interview itu dibilang nenek masih sehat, maksudnya nenek itu masih bisa jalan gitu. Terus aku temenin dia ke taman, ke pasar, terus masak makan bareng sama nenek kayak gitu kan. Nah, setelah sampai di sini itu ternyata nenek itu udah sakit, udah lumpuh, udah benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Bobotnya itu kan 85 kilo lebih loh, Mek. 85 kilo lebih, lumpuh, serba apa-apa tuh diangkat. Kayak mandi ya diangkat, ngapa diangkat gitu. Nggak ada yang bantuin, aku sendiri kayak gitu kan. Terus pekerjaan di rumah pun aku yang ngerjakan. Emang kalau masalah pekerjaan sih nggak masalah sih gitu. Karena ya orang namanya kerja capek ya namanya kerja ya capek gitu. Cuman yang jadi masalahnya itu kan ngangkat neneknya itu benar-benar berat. Kadang siuceku kan perawan tua. Siuceku tuh nggak ngerti. Kadang aku disuruh beli beras 25 kilo, suruh dipanggul tanpa pakai troli sama sekali gitu. Aku sampai ngomong, Siuce beli itu apa kan yang alat dorong itu, ini beli beratnya berat banget 25 kilo. Gak usah lah kata dia. Katanya menuhin barang di rumah sempit. Udah kamu panggul aja pelan-pelan gitu kan. Oh ya udahlah gitu kan. Ya udah aku jalanin aja gitu. Cuman waktu awal-awal kesini itu malah si Uceku tuh lebih kebanyakan kayak ngadu ke agent gitu kan. Ngadu ke agent ini begini. Aku kan emang bener-bener non di sini loh. Tuh bahasa pun aku masih minim. Masih belum bener-bener ngerti gitu. Ya udah aku jalanin lah. Selama ini aku jalanin, aku sabarin gitu. Cuman ya kayak gitu, si tuh nggak ngerti sama sekali lah. Tadi perawan tua gimana ya? Bilang mapan lah gitu. Maksud aku tuh kadang kalau udah jam istirahat itu jangan diganggu. Ini enggak, aku kalau udah jam istirahat pun masih diganggu di ini, di itu, ini itu. Kadang malah suka ada keluarganya pada datang ke sini, pada masak-masak di rumah gitu. Masak-masak di rumah, yang masak tuh aku gitu. Mereka ya tinggal makan-makan aja gitu. Kadang udah masak pun ngurusin nenek juga. Pokoknya gimana ya, sampai yang baru-baru sih aku belum benar-benar terasa banget ya kayak badan sakit. Suaramu nggak ada. Terasa tuh sakit-sakitan kakinya. Dengan si Uce pun nggak pernah ngomong gimana gitu. Padahal aku udah ngeluh sama dia. Si Uce kakiku sakit gitu kan. Aku udah nggak kuat ini angkat nenek. Jangan terlalu ini itu. Gue bilang kayak gitu. Tapi tetap aja nggak ngerti gitu. Terus si Uceku juga nggak, maksudnya kayak ngasih obat atau apa nggak, atau ngasih jamu atau apa gitu kan. Atau beliin sarung buat kaki itu loh, yang kan ada tuh yang buat di bagian lutut gitu kan, biar nggak sakit. Enggak, dia nggak beliin, malah aku sendiri yang beli. Dari korset segala apapun aku sendiri yang beli. Terus si Ciku tuh benar-benar mapannya, kalau misalkan di mana-mana kan biasanya majikan ngasih makan ke kita. Biasanya. Nah, ini kebalik, malah aku yang ngasih maksudnya malah aku kebanyakan ngasih makan ke mereka kayak gitu. Kayak misalkan aku beli buah, dan aku beli buah itu buat aku sendiri makan. Malah si Uceku tuh malah berharapnya aku tuh ngasih buat dia makan gitu kan. Kalau nggak sama buat neneknya makan. Kalau misalkan aku beli makanan apa-apa tuh, dia tuh nggak bakalan beli makanan.
Sampai benar-benar buat mamahnya pun dia nggak pernah beli. Malah kebanyakan aku kan bikinnya gini ya. Kayak aku beli roti kan nggak mungkin aku makan sendiri lah, kasihan nenek-nenek udah nggak bisa apa-apa gitu. Malah dia tuh senang kalau kayak gitu, dia nggak bakalan mikirin kita lapar apa enggaknya, terus kayak butuh apa enggaknya gitu. Nah, udah 2 bulan ini, kebetulan 2 bulan ini kan si Weceku tuh sakit, jatuh. Dia tadinya kerja, nah sekarang udah nggak kerja. Dia jatuh sakit di tempat kerjanya, tangannya patah, operasi, tapi nggak parah. Cuman mungkin urat atau apa kayak gitu, tapi operasi. Nah udah 2 bulan ini kan dia ada di rumah terus. Dari mandi, dari makan, dari di baju, dikeringin rambut, pokoknya semuanya aku semua yang urusin kan, semuanya aku yang rawat. Tapi ya tetap gitu dikatain bodoh lah, salah sedikit misalkan kayak nyuci rambutnya ini sedikit gitu kena ke telinga dia, nanti diomel-omelin sama dia gitu. Kadang-kadang ya sabarin aja gitu. Terus akhirnya ada 2 mingguan aku ngadu lah sama agensi aku. Ngadu ke sana, "Mem, bagaimana nih kayak gini-gini peraturannya seperti apa?" Aku kan nggak ngerti ya gitu kan. Aku nanya sama agensi, sekarang aku ngurus 2 orang gitu kan, orang tua. Ngurus nenek itu lebih susah, saya bilang kayak gitu kan, nggak gampang. Resikonya juga gede, Mem, gitu. Tapi aku kirimin video aku waktu ngangkat, pas aku iniin gitu, malah nggak digubris. Aku cuma pengen tahu sih, ini peraturan kerjanya kayak gimana kalau ngurus orang dua sakit kayak gini tuh, ada tambahan atau enggak, atau kayak gimana. Kalau misalkan itu dibantu ngomong lah sama majikannya, malah sama agensi aku tuh nggak dijawab, Mem. Nggak dijawab sama sekali, cuman ngomong kayak gini doang. Loh itu nih, itu kan cuma sifatnya sementara gitu kan. Ya aku ngerti, ini hanya sementara. Aku cuma nanya peraturan kerjanya seperti apa. Soalnya di visa aku ini aku jaga nenek gitu kan, ngurusin nenek. Tapi sekarang aku ngurusin 2 orang. Aku sih nggak masalah, cuman aku pengen tahu peraturan kerjanya seperti apa ada tambahan kah atau kayak gimana kan. Soalnya aku gaji itu ngikutin standar lama, masih gaji lama gitu. Terkadang kalau siang, iya, terus terkadang kalau siang pun jam segini ya aku nggak bisa tidur. Ini aja switch kok lagi keluar, bener-bener memang nggak bisa tidur. Walaupun switch ku keluar juga aku nggak bisa tidur siang gitu kan. Kalau nenek tidur aku nggak bisa tidur, aku yang bener-bener harus jagain. Itu ya emang capek sih, memang kayak aku juga pengen ganti agensi juga. Oke, kamu finishnya kapan? Aku finishnya itu pokoknya 10 bulan lagi dari bulan Agustus ini. Aku bulan 5, pokoknya aku datang ke sini tuh, bentar aku lihat di. Oke, intinya kamu masih kurang lebih 1 tahun. Sama ininya aku nggak dikasih pegang aku. Oke, berarti kamu di Hong Kong ini cuma 1 tahun lebih saja, benar atau tidak? Iya. Oke. Kenapa? Kamu di Hong Kong masih baru 1 tahun lebih 2 bulan, benar atau tidak?